Kita selama ini hanya bisa melihat hewan seperti serangga dari kejauhan. Padahal serangga itu bisa dengan mudah ditemukan di mana saja. Tapi walaupun demikian, untuk bentuk wajah serta anggota tubuh mereka secara rinci, kita belum pernah melihatnya. Untuk itu, simak video berikut ini ya. Inilah ketika serangga dan hewan lainnya yang biasa kamu lihat, dilihat dari jarak dekat. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Anggang-anggang. Yang sering main ke sungai, danau, atau laut pasti pernah melihat hewan jenis serangga dari suku Geridae ini nih. Namanya adalah anggang-anggang atau water striders, di mana ketika ada anggang-anggang yang mendiami sungai, kolam, danau, atau laut, itu juga bisa menandakan kualitas air yang ada. Semakin banyak anggang-anggang, maka semakin bagus kualitas air. Begitupun sebaliknya guys, ketika tidak ada anggang-anggang di perairan tersebut, maka hampir bisa dipastikan air itu sudah tercemar limbah pabrik atau rumah tangga dan sejenisnya. Nah, ada yang unik nih guys, ternyata anggang-anggang adalah serangga yang bisa meluncur di atas permukaan air. Itu diakibatkan karena bagian tubuh serta kaki dari anggang-anggang diselimuti bulu-bulu halus dan kedap air, di mana bulu-bulu tersebut menjaga agar partikel-partikel air tidak menempel di kaki anggang-anggang. Karena bila sampai ada molekul-molekul air yang menempel pada kakinya, berat tubuh anggang-anggang akan bertambah dan permukaan air yang ditapakinya juga akan rusak sehingga anggang-anggang bisa tenggelam. Secara fisik, anggang-anggang juga memiliki ciri berupa tubuh ramping serta kakinya yang panjang. Ukuran mereka juga bermacam-macam, mulai dari beberapa milimeter sampai 20 cm. Anggang-anggang juga memiliki mulut berbentuk jarum guys, dan dua pasang sayap berwarna bening yang bisa dilipat. Kepiting. Ada untungnya kita tidak bisa melihat secara jelas bentuk dari tubuh suatu hewan. Karena jika ada hewan berwajah menyeramkan tapi kamu bisa melihatnya secara jelas, bisa-bisa malah ketakutan jadinya. Mungkin seperti bentuk wajah dari black crab ini nih. Sesuai namanya, blackback crab memiliki warna hitam di bagian cangkang mereka. Warna hitam itu juga yang ternyata mendominasi mata kepiting ini nih. Selain itu, senjata mematikan yang dimiliki kepiting juga terbilang cukup mengerikan. Karena ukuran capit blackback crab bisa mencapai 11 cm dengan bentuk capit yang menyeramkan. Udang mantis. Mantis di sini bukanlah sejenis belalang yang sering kita jumpai di kebun atau hutan, melainkan seekor udang mantis yang memiliki bentuk seperti belalang mantis atau lebih dikenal dengan nama belalang sembah. Udang mantis dikenal karena memiliki mata yang begitu mencolok. Bahkan seorang ahli biologi dari Bristol, Inggris, Dr. Nicholas Roberts mengatakan bahwa mata udang itu jauh mengungguli apapun yang mampu diciptakan manusia hingga saat ini. Sehingga dikatakan juga udang mantis dapat melihat makhluk dari dimensi lain karena kemampuan melihatnya yang unik. Nah, selain memiliki keunggulan pada matanya, udang mantis juga memiliki dua senjata yang cukup berbahaya, yaitu cakar dan tinjunya. Cakar mereka dapat digunakan seperti halnya sebuah tombak yang dapat memotong jari manusia jika udang tersebut berukuran besar, sedangkan tinjunya bisa mencapai kecepatan 80 km per jam. Nyamuk. Sejak kapan kalian mengetahui jika mulut nyamuk tidak cuma terdiri dari satu bagian tajam saja? Melainkan ada 6 jarum tipis yang ketika menghisap darah manusia, semua jarum tersebut akan menembus kulit dan memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya jarum keenam pada nyamuk yang dapat mengeluarkan air liur dan melepas zat kimia untuk menjaga agar darah tetap mengalir. Air liur nyamuk juga membuat pembuluh darah manusia melebar, memblokir respon kekebalan tubuh dan menjadi pelumas bagi proboscis sehingga kulit merasa gatal. Selain itu juga berfungsi sebagai penyalur virus dan parasit yang berbahaya. Nah, nyamuk memang hewan berukuran kecil yang sangat menyebalkan guys. Ketika berada di dekat manusia, akan ada suara khas yang dikeluarkan nyamuk dan itu bisa sangat mengganggu orang yang mendengarnya. Selain itu juga, nyamuk memiliki 100 mata loh, memiliki 47 gigi, dan dapat terbang di dalam kegelapan sekalipun. Semut. Di balik tubuhnya yang kecil dan ringan, banyak orang tidak mengira jika hewan kecil ini memiliki kemampuan unik yang gak disangka-sangka.
Yang pertama ialah semut identik dengan antena yang ia miliki. Antena pada semut berfungsi sebagai rangsangan kimiawi dan cara mereka berkomunikasi satu sama lainnya, serta sebagai alat peraba untuk mendeteksi segala sesuatu yang berada di depannya. Kedua, semut memiliki cakar pada kakinya yang berjumlah 3 pasang, yang berfungsi sebagai alat bantu untuk merayap. Semut juga punya aorta punggung yang berfungsi sebagai jantung, dan tubuhnya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Yang ketiga, semut dapat membawa benda dengan berat antara 10 hingga 50 kali berat badannya. Itu karena semut memiliki sepasang rahang atau mandibula guys, di bagian depan kepala semut. Ulat. Hewan yang semasa hidupnya gemar memakan dedaunan segar ini merupakan awal mula dari terciptanya kupu-kupu. Karena ulat berasal dari telur kupu-kupu yang menetas, sebelum nantinya ulat akan berubah menjadi kepompong dan kemudian jadi kupu-kupu. Nah, proses tersebut dikenal juga dengan nama metamorfosis kupu-kupu guys. Dan semasa masih menjadi ulat, ia akan memakan dedaunan sebanyak yang ia butuhkan. Cumi-cumi. Tahukah kalian jika cumi-cumi dapat mengubah warna tubuhnya dari coklat menjadi ungu, merah, atau kuning sebagai kamuflase agar terhindar dari ancaman pemangsanya? Itu bisa terjadi karena kulit cumi-cumi memiliki kromatofor guys. Dengan adanya kromatofor juga ditambah dengan adanya Sevia sevinalis, maka cumi-cumi dapat menyesuaikan warna tubuh dengan warna lingkungannya. Laba-laba peloncat. Dengan 8 mata yang dimiliki, laba-laba peloncat adalah makhluk yang luar biasa. Biasanya mereka akan bergerak dengan tenang dan cukup lambat, namun dalam hal meloncat, laba-laba yang satu ini pasti jadi juaranya. Ia akan melakukannya saat berburu dan merespons saat merasa dalam keadaan terancam. Nah, selain memiliki indera penglihatan yang sangat tajam, laba-laba peloncat juga termasuk pemburu yang aktif, yang berarti bahwa mereka tidak mengandalkan jaring untuk menangkap mangsanya guys. Sebaliknya, laba-laba ini justru akan mengikuti mangsanya. Nah, itu dia ketika serangga dan hewan lainnya yang biasa kamu lihat dilihat dari jarak dekat. Gimana menurutmu videonya guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.